Ya, pada pembelajaran ini kita punya tujuan ya, beberapa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pertama adalah kita bisa mendefinisikan istilah variabel dependent dan independent. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua di bab ini adalah kita bisa menghitung, menguji dan menginterpretasikan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita bisa menerapkan analisis regresi untuk memperkirakan hubungan linear antar dua variabel. Tujuan pembelajaran keempat, kita bisa menafsirkan analisis regresi. Lalu di tujuan pembelajaran yang kelima, kita bisa mengevaluasi signifikansi kemiringan persamaan regresi. Selanjutnya, pada pembelajaran ke-6, tujuannya adalah untuk mengevaluasi persamaan regresi untuk memprediksi variabel dependent. Yang ketujuh adalah kita bisa menghitung dan menginterpretasikan koefisien determinasi. Dan yang terakhir, kita bisa menghitung dan menginterpretasikan interval kepercayaan dan interval prediksi ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yang akan kita bahas di hari ini. Nah, kita masuk ke analisis korelasi dan regresi ya. Ya, pada bab sebelumnya ya, kita telah membahas hubungan antara dua variabel dengan diagram pencar atau dalam bahasa Inggrisnya adalah scatter plot. Nah, misalkan kita melihat hubungan antara pendapatan dengan jumlah konsumsi. Ya, pada saat pendapatan itu meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Nah, kita gambar dalam diagram pencar atau scatter plot. Nah, pada bab ini ya, kita akan membahas lebih detail mengenai analisis numerik dari yang namanya analisis korelasi dan regresi. Nah, pada bab ini kita akan membahas ya analisis regresi dan korelasi ya, sehingga kita bisa membuat yang namanya membuat yang namanya sebuah persamaan regresi. Nah, kasus-kasus regresi ini biasanya digunakan untuk melihat ya, apakah ada hubungan antara jumlah iklan dengan penjualan. Nah, dari sini, bisakah kita memperkirakan jumlah penjualan berdasarkan belanja iklan? Ini kasus yang pertama ya. Lalu yang kedua, apakah ada hubungan antara jumlah mobil yang lewat per jam dengan jumlah pelanggan yang datang di sebuah toko? Lalu berikutnya, apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar siswa untuk ujian dan skor yang diperoleh? Nah, ini ya. Lalu berikutnya, permasalahan-permasalahan ini akan kita bongkar dengan yang namanya analisis korelasi dan regresi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah studi tentang hubungan antar variabel dan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, sedangkan scatter diagram itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Ini adalah langkah pertama yang biasa dalam analisis korelasi. Sedangkan variabel dependent itu adalah variabel yang diprediksi atau diperkirakan. Sedangkan variabel dependent itu memberikan dasar untuk estimasi. Variabel dependent adalah variabel prediktor. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini ya, variabel dependent itu adalah variabel yang akan kita tuju atau variabel bebas.
Sedangkan variabel independen adalah variabel yang merupakan variabel input atau variabel awal ya. Misalkan ini contohnya nih. Hubungan jumlah iklan dengan penjualan. Nah, kira-kira mana nih variabel independen dan dependen? Sekarang kita lihat di sini. Yang kita tuju itu iklan apa penjualannya? Nah, dalam bisnis tentunya yang kita tuju adalah penjualannya. Nah, penjualan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh yang namanya iklan. Ya, iklan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, di sini yang dianggap sebagai variabel dependent atau variabel terikat adalah penjualan. Jadi targetnya adalah variabel penjualan ya, sebagai target. Sedangkan iklan itu sebagai variabel prediktor atau variabel input. Jadi kita akan memprediksi kalau saya pasang iklannya sekian, maka penjualannya akan berapa. Nah, itu. Jadi iklan sebagai variabel independent. Oke. Jadi variabel independent itu variabel tujuan ya. Nah, contoh lagi adalah jumlah mobil yang lewat sama jumlah pelanggan. Nah, target kita dalam bisnis apa? Ya, meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, jumlah pelanggan itu dianggap sebagai variabel dependent. Sedangkan mobil dianggap sebagai variabel independen atau variabel bebas. Apakah ada pengaruh mobil yang lewat sama jumlah pelanggan? Nah, itu bisa kita ukur dengan korelasi dan regresi. Nah, ini kasus yang paling gampang ya di dunia akademik atau di dunia kampus. Ya, nilai ujian itu sebagai apa? Sebagai target ya. Target mahasiswa apa? Memperoleh nilai ujian yang bagus ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Nah, dipengaruhi oleh yang namanya jam belajar. Jadi semakin banyak jam belajar itu diharapkan skor ujian itu akan semakin bagus. Nah, kira-kira mana variabel independennya? Ya, variabel independen itu adalah jam belajar siswa. Sedangkan variabel dependen adalah skor yang diperoleh. Jadi tujuannya itu adalah sebagai variabel dependen. Nah, itu kira-kira ya definisi istilah variabel dependen dan independen ya. Ini tujuan pembelajaran 1 nih. Oke ya. Jadi kita bisa menjelaskan ya dengan bahasa kita sendiri. Jadi variabel dependen itu variabel yang akan kita target atau yang kita tuju. Sedangkan variabel independen itu sebagai masukan atau input. Jadi kalau saya misalkan belajarnya 5 jam, itu ujiannya saya akan dapat berapa. Nah, itu ya. Atau saya ngiklan 20 kali, nah kira-kira penjualan saya akan berapa. Nah, itu ya definisi variabel dependen dan independen. Nah, ini sampai sini saya harapkan jelas ya definisinya. Nah, hubungan antara dua variabel itu bisa yang bersifat hubungan linear dan sifatnya non-linear. Kalau linear itu sifatnya itu garis lurus, ya, seperti ini. Oke, ini menurun ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat di sini. Semakin banyak jam belajar diharapkan apa nilai semakin meningkat. Nah, ini contoh hubungan linear ya, semakin banyak iklan, maka penjualan akan semakin meningkat. Ini yang hubungan linear yang sifatnya positif, searah. Sedangkan kalau yang berlawanan arah, ya, ini hubungannya negatif. Contohnya apa? Jumlah komplain pelanggan dengan penjualan. Ya, kalau misalkan Anda jualan online atau jualan di GoFood ya, customer komplain. Ya, komplain, akhirnya Anda dapat bintang 2 atau bintang 1. Otomatis apa yang terjadi? Otomatis penjualan online Anda atau penjualan GoFood Anda ya pasti akan berkurang. Nah, itu ya, itu contohnya ya. Semakin banyak komplain maka penjualan akan semakin berkurang. Jadi penjualan dan komplain itu berhubungan negatif. Nah, itu ya. Karena ada hubungan yang sifatnya non-linear. Nah, ini naik dulu, tahu-tahu tapi turun. Nah, ini contohnya apa? Penghasilan dengan jam kerja. Itu hubungannya ya. Nah, sekarang begini. Ya, katanya orang kalau semakin banyak bekerja, maka penghasilan semakin meningkat ya. Nah, tapi ternyata nggak berlaku ya pada kondisi tertentu. Misalkan orang yang penghasilannya udah miliaran. Saya tanya, itu apakah mereka masih kerja keras atau kerja 24 jam? Enggak. Ternyata mereka itu ya jadi bos. Bos itu banyakan apa? Banyakan liburnya. Masuk ke kantor paling jam 2 jam atau 3 jam ya. Banyakan karyawannya. Nah, itu ya.
Jadi semakin kaya itu biasanya orang akan mengulangi jam kerja. Yang ngapain saya kerja, orang saya udah banyak duit. Nah itu ya, itu contoh yang sifatnya nonlinear berbentuk apa? Parabola. Nah ini yang bentuknya meningkat nih. Meningkatnya tapi nggak garis lurus, tapi dia semakin meningkat. Contohnya apa? Ya, hubungan antara pendapatan dengan konsumsi barang-barang mewah atau barang tersier ya. Contohnya mobil. Ya, orang semakin kaya itu koleksi mobil-mobil mewahnya itu akan semakin meningkat. Ya. Sementara kalau ya misalkan ada lagi ya perhiasan atau tas-tas mahal itu ya, tas-tas mahal itu biasanya semakin orang itu banyak duit, maka koleksinya akan semakin meningkat. Nah itu ya kira-kira ya jenis hubungannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak, aman. Aman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Insya Allah agak ngerti, Pak. Ya, oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjut ya. Jenis hubungan. Ya, ada yang hubungannya kuat dan ada yang hubungannya lemah. Oke ya. Nah sekarang kita lihat di sini kalau hubungannya kuat itu, jadi gini sini ya. Jadi kalau misalkan kita analisis regresi dan korelasi itu tugas kita adalah membaca pola, ya melihat polanya itu bagaimana. Nah misalkan ada pola, fenomenanya seperti ini, fenomenanya ini polanya kayak gini, dan ini rapat. Nah ini udah pasti hubungannya positif kuat nih. Kenapa? Karena dia ngumpul. Ini juga ngumpul, negatif kuat. Nah, kalau dia semakin melebar, maka dia hubungannya akan semakin lemah. Jadi nggak ada polanya, ya nggak deh? Kalau misalkan saya hapus garis-garisnya. Ini nggak ada polanya, nih polanya menyebar. Sedangkan kalau ini polanya dia mengerucut, nih. Menyempit. Nah, ini ketahuan nih polanya. Oke ya, ini hubungan kuat dan hubungan lemah. Kalau yang nggak ada hubungan, bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ini kalau dia horizontal, walaupun rapat tapi datar ya. Ya, walaupun rapat tapi datar. Nah, ini ya biasanya nggak ada hubungan ya, tidak ada hubungan. Oke ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut. Nah, sekarang kita langsung ke kasusnya ya. Nah, ini kasusnya ini ya. Manajer penjualan mobil yang bertanggung jawab terhadap beberapa dealer penjualan di beberapa kota ingin menentukan apakah ada hubungan antara jumlah event pameran yang dilakukan dalam setahun dengan jumlah mobil yang terjual di tahun itu. Manajer memilih sampel acak dari 10 perwakilan dan berikut data yang tersaji. Jadi di sini dealer mobil itu punya cabang ada 10 di sini nih. Nah, salah satu cara untuk jualan mobil itu biasanya apa? Pakai pameran otomotif ya. Nah, ini dalam setahun ada yang di Depok ada yang ngadain 20, Tangerang 40, Malang 20. Nah, ini dalam setahun. Dan di sini ada jumlah mobil yang terjual. Pertanyaannya adalah apakah jumlah event pameran itu punya hubungan positif yang kuat terhadap jumlah mobil yang terjual? Pertanyaannya. Nah, langkah pertama adalah ya kita perlu yang namanya menggambar dulu sebelum menghitung ya. Kita plot dulu. Nah, ngeplot bisa pakai Microsoft Excel. Nah, di plot ternyata, wah ini ada kelihatannya ada pola nih. Polanya adalah apa? Ya semakin banyak jumlah event, maka jumlah mobil yang terjual akan semakin meningkat. Nah, ini berarti langkah pertama kita menggambar yang namanya diagram pencar atau scatter plot. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, dari sini baru kita masuk ke koefisien korelasi. Oke, apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel.
Koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linear antar dua variabel interval atau skala rasio. Nah, koefisien korelasi dapat berkisar nilainya min 1 hingga plus 1. Nilai min 1 atau plus 1 menunjukkan korelasi sempurna dan kuat. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lemah. Nah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik dan nilai positif menunjukkan hubungan langsung. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini kita lihat nih gambarnya nih. Ini gambarnya kan agak mencar ya. Ini gambarnya titik-titiknya apa nih? Ternyata kalau di garis kena semua. Nah, ini berarti dia punya korelasi positif yang sempurna. R-nya sama dengan 1. Nah, ini langsung menjadi sempurna nih dia. Sedangkan ini negatif sempurna ya. Ini kalau digambar titik-titiknya dihubungin jadi garis. Nah, ini kena semua. Nah, ini punya kemiringan yang negatif. Nah, ini ya, ini contoh korelasi positif sempurna dan negatif sempurna. Jadi, kalau titik-titik itu di garis, ya, tadi scatter plotnya di garis, kena semua, ini pasti punya korelasi positif yang sempurna. Kalau ini, kalau di garis kena semua nggak? Nggak ya, ada yang nggak kena nih. Yang kena paling yang sebelah sini nih. Nah ini 2, 3 kalau di garis kena nih. Tapi yang ini nggak kena. Nah ini paling nanti korelasinya nggak sampai 1 ya. Kalau ini pasti sampai 1 kalau di garis kena semua. Nah, nilai korelasi tadi dikatakan nilainya antara min 1 sampai 1 ya. Kalau min 1 korelasi negatif sempurna. Kalau positif 1 ini korelasi positif sempurna. Kalau 0 berarti apa? Tidak ada korelasi. Ya. Lalu berikutnya di sini ya, di sini adalah daerah negatif. Korelasi negatif. Korelasi negatif ya, kalau di atas min 0,5 berarti dia korelasi negatif kuat ya. 0,5 minus sampai min 1 dia korelasi negatif kuat. Sedangkan korelasi positif sedang 0,5 sampai 1 ini merupakan korelasi positif kuat ya, korelasi positif kuat. Nah, ini. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai jenis-jenis korelasi? Negatif hubungan terbalik, nilai positif menunjukkan arah. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Nah, ini contohnya tadi ya, sudah kita bahas. Nah, dari sini langkah berikutnya, setelah kita gambar, kita mencari apa? Nilai rata-rata. Ini di rata-rata ya. Nah, di rata-rata bisa kan kalau ngerata-rata ya, kalau pakai Excel, pakai sama dengan average, ini disorot. Ini juga disorot. Atau ini dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah data. Ada 10 ya jumlah datanya. Ini dijumlahkan bagi 10. Nah, ini. Lalu mencari simpangan baku ya. Simpangan baku rumusnya itu ada ya. Nah, rumus simpangan baku ada ya, tapi saran saya itu pakai Microsoft Excel aja ya. Ini pakai SPDF. Ini dicari simpangan bakunya. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kalau kita gambar rata-rata itu gambarnya seperti ini nih. Ini rata-rata mobil terjual dalam setahun rata-rata berapa nih? Dari semua cabang. Ya rata-rata 45. Terus dari semua cabang rata-rata mengadakan pameran berapa? Ya, 22. Nah, itu ya. Lalu sekarang kita akan mencari koefisien korelasi secara manual ya. Secara manual itu caranya bagaimana? Oke, tadi kita sudah tahu nilai rata-ratanya. Ya, untuk rata-rata pameran itu ada 22 kali, rata-rata penjual mobil setahun ada 45 unit mobil yang terjual dengan simpangan baku 9,189, simpangan baku Y-nya adalah 14,337. Nah, ini sekali lagi ya, kalau variabel dependent atau variabel yang menjadi target itu dikasih notasi Y. Oke, dikasih dengan notasi Y. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, koefisien korelasi rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dikali dengan Y dikurangi Y bar. Nah, apa ini maksudnya nih? Nah, kita lihat di sini nih. X bar itu tadi apa? Rata-rata. Y bar itu rata-rata juga. Nah, ini sekarang kita lihat di sini nih. Ini angka min 2 dapat dari mana? Nah, ini dapat dari nilai 20 ini dikurangi rata-rata berapa? 22. Min 2. 18 ini dari mana? 40 dikurangi 22, 18. Ya, ini seterusnya. Jadi ini angka-angka ini dikurangi rata-ratanya nih ya, sampai 30 dikurangi 22, 8.
ini juga sama nih. Ya, mobilnya ini dikurangi dengan rata-ratanya nih. 30 dikurangi 45 min 15. Nah, ini dikurangi semua. Ini 70 dikurangi 45 misalkan ya, hasilnya 25. Oke, ini dikalikan. Ini kali ini 30, ini kali ini 270. Nah, ini dikalikan. Totalnya ini adalah 900 ya. Perkalian itu totalnya 900. Nah, total itu kalau dalam bahasa matematik itu adalah sigma. Ya, sigma. 900 dibagi, nah 10 kurangi 1 dikali, ini apa nih tadi nih, simpangan baku ya. 10 ini apa? 10 jumlah datanya. 10 dikurangi 1 dikali simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Nah, ternyata korelasinya dapatnya berapa? 0,759. Nah, korelasinya mendekati 1 ya. Iya, mendekati 1. Sudah di atas 0,5. Tandanya positif ya. Oh. Nah, kita sekarang menafsirkan ini maksudnya apa? Ya, pertama, nilai korelasinya positif. Jadi kita melihat ada hubungan langsung atau searah antara jumlah event, pameran, dan jumlah mobil yang terjual. Jadi semakin ya banyak pameran, maka mobil yang terjual akan semakin banyak. Nah, itu logikanya. Nilainya adalah 0,79 cukup dekat dengan 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa asosiasinya kuat. Namun apakah ini berarti bahwa lebih banyak event penjualan menyebabkan lebih banyak penjualan? Nah, ini tidak ya. Kita tidak bisa mendefinisikan sebab akibat di sini karena kita cuma melihat apa hubungannya saja. Nah, sebab akibat nanti menggunakan yang namanya analisis korelasi. Nah, setelah kita mendapatkan nilai korelasi, nah kita akan melihat nih korelasinya signifikan atau enggak karena kita pakai data itu cuma 10. Ya, kita pakai data cuma 10. Tes, Pak, tes. Tes, Pak, tes. Nah, kita akan uji hipotesis. Nah, H0 adalah rho itu adalah korelasi populasi itu 0. Artinya tidak ada korelasi ya H0 ya. H1 rho tidak sama dengan 0, korelasi populasi bukan 0. Tolak H0 jika tolak H0 jika nilai T hitung itu lebih dari 2,306 ini untuk yang positif ya, atau T hitung kurang dari min 2,306 untuk yang negatif. Ini angka 2,306 dapat dari mana? Dapat dari tabel statistik ya, atau dari Microsoft Excel. Oh. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita hitung T-nya. T hitung adalah R dikali dengan akar degree of freedom. Nah, ini N kurang 2 ini degree of freedom ya. Kenapa dikurang 2? Karena cuma ada 2 variabel ya. Oke. R itu apa? Korelasi 0,759 akar 10 kurangi 2 dibagi dengan akar 1 kurangi 0,759 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 3,297 ya, 3,297. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Posisinya di mana? Posisinya ada di daerah penolakan ya. Posisinya ada di daerah penolakan. Nah, nilai T hitung adalah 3,297 berada di daerah penolakan. Oleh sebab itu kita menolak H0. Artinya korelasi itu signifikan, korelasi di populasi signifikan. Nah, dari sudut pandang praktis, hasil ini menunjukkan kepada manajer penjualan bahwa ada korelasi yang signifikan, ya positif, signifikan, kuat lagi ya, antara jumlah event yang dilakukan dengan jumlah mobil yang terjual dalam populasi dealer mobil di berbagai kota. Nah, ini ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, saya akan langsung ke mana? Ke contoh di Microsoft Excel ya. Ya, ini saya copy dulu datanya.
Bisa. Oke, karena saya mati. Udah Pak. Bentar ya, ini saya ada masalah di office nih. Kemana Pak? Kemana. Oh guys. Ini nggak bisa ya? Ya oke nih, formatnya berbeda. Oke, ini saya ya nggak bisa ini ya, klik kanan agak repot nih. Oke, saya coba kita buat ini ya, kita akan analisis dulu ya. Ini kota, 94. ini X, ini Y ya. Oke. Kita analisis. Oke. Siap santai. Oke, ini kita langkah pertama adalah menggambar ini dulu ya, menggambar ini dulu. Ini kita coba ya. Ini recommended chart. Nah, ternyata ketika kita pilih recommended chart, itu kita disuruh buat yang namanya scatter. Ini kita klik OK. Nah, ini scatternya ya. Hubungan antara pameran dengan penjualan. Ya, ini hubungannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya nilai korelasi. Ada juga cara korelasi itu kita pakai kesamaan ya, sama dengan Corel. Nah, ini kita sorot datanya. Nah, ini lalu kita ini enter. Nah, dapatnya adalah
0,759. Ya, korelasinya mirip dengan dihitung secara manual. Ini cara pertama. Cara kedua ini bisa menggunakan ini. Data analisis ya. Bisa buka, Cok. Belum di blok kali itu. Nah, ini kita ke correlation. Nah, kita ke input range ya. Ini datanya kita input semua. Nah, kita oke. Nah, ini keluar ya nilainya di sini nih, di sheet yang baru. Nah, ini cara menghitung korelasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah banget, Cok. Korelasi. Bentar. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, Ya. tadi simpangan bakunya dari mana? Kenapa? Simpangan baku. Simpangan baku. Ya, simpangan baku dihitung aja. Bentar, saya coba dulu ya. Sini ya. Ini saya hapus. Ini rata-rata. Ini simpangan baku gitu ya. Ini tolong diingat ya, ini sama dengan kalau rata-rata apa? Average. Nah, ini kita sorot aja nih. Nah, dua-duanya kita drag aja. Nah, simpangan baku itu adalah rumusnya sama dengan SPDEF. Nah, ini ya. Nah, ini simpangan baku nih rumusnya. Nah, tuh. Nah, itu ya, kira-kira jelas yang menanyakan simpangan baku. Iya, Pak. Iya, rumusnya itu adalah nilai setiap data dikurangi rata-rata, lalu dikuadratkan, ya. Setelah dikuadratkan, ditotal dibagi n kurang 1, hasilnya nanti di akar. Nah, itu rumusnya ya. Nah, kayak gitu tuh rumusnya. Jadi rata-rata dicari dulu, kalau sudah dapat rata-rata, setiap nilai dikurangi rata-rata. Lalu dikuadratkan, setelah dikuadratkan dibagi jumlah sampel kurangi 1, lalu diakar. Nah, itu ya. Itu rumus simpangan baku. Nah, bingung kan? Yang penting seperti ini langsung ya. Sampai sini jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis regresi. Nah, dalam analisis regresi kita menggunakan variabel bebas, simbolnya X, untuk mengestimasi variabel terikat atau Y. Terus apa tadi? Nah, syarat dari analisis regresi yang pertama hubungannya bersifat linear. Lalu yang berikutnya kedua variabel harus berskala interval atau rasio. Lalu berikutnya kriteria kuadrat terkecil digunakan untuk menentukan persamaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kuadrat terkecil yang nanti kita akan bahas ya. Nah, apa sih persamaan regresi? Persamaan regresi adalah suatu persamaan yang menyatakan hubungan linear antar dua variabel. Ya, kalau dalam ilustrasinya, regresi itu dalam bentuk garis, secara matematik dalam bentuk persamaan. Nah, dalam menghasilkan persamaan regresi atau garis regresi itu menggunakan prinsip least square, yaitu apa? Menentukan persamaan regresi dengan meminimalkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara Y aktual dengan Y prediksi. Nah, itu maksudnya apa nih? Jadi nanti ketika kita membuat analisis regresi, itu kita membuat yang namanya persamaan. Nah, persamaan kalau di grafik itu dalam bentuk apa? Garis lurus ya. Dalam bentuk garis lurus. Nah, ini persamaan regresi itu kalau dari data yang tadi itu bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya ini. Nah, kira-kira mana nih garis yang benar? Nah, garis yang benar itu adalah garis yang punya jarak rata-rata paling kecil antara titik ini ke garis, alias errornya itu yang paling sedikit. Oke. Nah,
Anda kalau SMP apa SMA ya itu ingat pelajaran gradien ya. Gradien itu kemiringan garis. Ya, itu Hmm. slope-nya itu adalah gradien atau kemiringan ya. Itu rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, ini rumusnya ini maksudnya apa nanti saya akan jelaskan. Itu slope artinya kemiringan. Sedangkan A, intercept itu adalah potongan antara garis regresi dengan sumbu Y. Ya, sumbu Y. Oke, kita lanjut lagi. Nah, garis tadi, ya garis di mana di grafik tadi kalau dijadikan persamaan matematik itu adalah rumusnya. Nah, bentuknya adalah Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Ya. Y topi adalah nilai estimasi dari variabel dependent atau variabel Y untuk nilai terpilih. A tadi intercept ya, titik potong. B adalah kemiringan garis regresi. X adalah setiap nilai variabel independen yang dipilih. Nah, ini. Nah, slope kemiringan, kalau tadi rumusnya ini ya, ini rumusnya, ini ada rumus lain yang lebih apa? Yang lebih simpel. Nah, dengan cara apa? Kita tahu nilai koefisien korelasi, kita tahu simpangan baku Y, kita tahu simpangan baku X, ini sudah bisa membuat slope ya, atau kemiringan garis regresi. Intercept adalah A, ya intercept itu A, dari mana nih? Ya rata-rata Y dikurangi ya perkalian B dikali X bar. Nah, ini ya, daripada bingung kita langsung ke contohnya nanti ya. Nah, Siapa? ini ada sebelumnya ada asumsi yang mendasari regresi linier. Untuk setiap nilai X ada sekelompok nilai Y yang memiliki ciri nilai Y terdistribusi secara normal. Rata-rata dari distribusi normal, nilai Y tersebut semuanya terletak pada garis lurus regresi, ya. Rata-ratanya nih. Simpangan baku dari distribusi normal adalah sama. Nilainya secara statistik independen. Ini artinya apa? Bahwa dalam pemilihan sampel, nilai Y yang dipilih untuk nilai X itu tidak bergantung pada nilai Y untuk nilai X lainnya. Jadi artinya tidak ada hubungan antar Y ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, kita langsung ke contohnya nih. Nah, ini tadi datanya sudah ada apa tadi? Udah ada nilai rata-rata, sudah ada simpangan bakunya ya. Ini ya. Ya, sudah ada rata-rata, sudah ada simpangan baku. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai B dan A, sehingga kita bisa membuat persamaan regresi. Tadi korelasinya juga udah ketahuan ya, 0,759. Langkah pertama mencari kemiringan atau slope. Slope. Ya. Nah, ini. Slope adalah nilai korelasi atau R 0,759 dikali 14,337 dibagi 8. Angka-angka ini adalah simpangan baku ya. Jadi dapat B-nya adalah 1,1842. Sedangkan A diambil dari mana? Nilai rata-rata Y, rata-rata Y dikurangi slope yang kita dapat dikali dengan rata-rata X. Nah ini ya, 45 dikurangi 1,1842 dikali 22. Hasilnya berapa? 18,9476. Nah ini. Sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah ya, Y topi adalah 18,9476 ditambah 1,1842. Nah, ini persamaan regresi. Nah, ada sebuah pertanyaan. Nah, ini kita sih ngapain sih nyari-nyari kayak gini ya? Nah, ini buat apa sih kayak gini? Nah, kok tahu tuh cuma ada persamaan, emang gunanya apa? Nah, gunanya ini untuk mengestimasi penjualan. Misalkan begini ya, oke, kita sudah dapat persamaan regresi seperti ini. Nah, kira-kira begini ya, saya kalau mau ngadain pameran 20 kali, kira-kira penjualannya itu nanti berapa? Ya, jadi ketika saya pengen ngiklan 20 kali, itu nanti kira-kira penjualan diprediksi berapa. Nah, itu fungsi persamaan regresi ya. Nah, ini prediksinya berapa nih jadinya nih? Udah dimasukkan saja ya. Ya, inputnya 20. 20 kali 1,1842 ditambah 18,9476. Ya, perkiraannya nanti penjualannya akan mendapat berapa? 42 unit mobil ya. Ini kira-kira perkiraannya segini nih. Perkiraan penjualannya kalau saya event 20 kali. Jualannya apa pamerannya 20 kali. Pertanyaannya berikutnya adalah kalau ini kira-kira akurat atau tidak. Nah, kalau kita lihat data aktual yang 20 nih,
Itu ada yang jualnya 30, ada yang dapat penjualannya 40, ada yang dapatnya 50 ya, ada yang dapatnya 30. Nah, ini gimana nih? Ini kira-kira akurat atau enggak? Nah, itu ya persamaan regresi. Oleh karena itu apa? Persamaan regresi itu nanti harus diuji ya, diuji. Oke, nah ini kalau pakai cara lain bisa seperti ini ya. Ini pakai rumus yang lain. Ini misalkan kita nggak, ini kan artinya gini ya, kalau ke Bandung itu kan bisa lewat Puncak, bisa lewat tol Cikampek. Nah ini sama ya. Ini misalkan yang lewat Puncak ya agak ribet, kalau tadi yang tol Cikampek lewat lebih cepat. Nah ini. Ini yang pakai cara lain. Nah, pakai cara yang lebih cepat lain naik pesawat terbang. Nah, ini atau kereta cepat nanti ya. Nah, ini pakai apa? Pakai Microsoft Excel. Nah, ini paling cepat ya, nggak usah ngitung, cuman milih aja ya. Sekarang kita ke mana? Kerjakan Microsoft Excel-nya ini gimana nih? Oke, ini kelihatan ya? Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, Nah, kelihatan. sekarang Kelihatan, Pak. ya, ini jangan dipakai ya, datanya jangan dipakai. Ini saya warnain dulu deh warna merah. Biar nggak kesorot. Nah, ini kita akan ke regresi ya, data analisis. Belum keluar. Komputer saya diistirahatkan dulu dari tadi, ngajar dari kelas pagi nih, belum dimatiin. Ya baru nongol. Ya, ini kita ke mana, regression ya. Nah, Y-nya kita pilih di sini. X-nya kita pilih. Ya, langsung kita oke aja ya. Oke, kita oke. Nah, ini selesai. Ini tadi pakai kereta cepat kalau ke Bandung misalkan ya. Oke. Nah, ini tadi sama nih, koefisiennya sama nggak sama tadi yang kita kerjakan secara manual ya? Sama ya. Ya, nilainya sama. Ya, ini koefisiennya dari sini nih. Ya, sama. Secara manual, nah itu sama. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai pembuatan persamaan regresi? Membuat persamaan. Oke, kalau nggak ada, kayak lanjut ya ke slide berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Sekarang berikutnya, tadi kan tujuan kita membuat regresi kan memprediksi ya, memprediksi. Ya, ibaratnya gini ya, regresi itu sama kayak dukun. Dukun itu ada yang dukun sakti, ada dukun gadungan. Nah itu. Sama kayak prediksi kemarin bola ya. Ada yang bilang menang Liverpool, tapi ternyata hasilnya menang Madrid misalkan tuh. Jadi prediksinya gimana? Nah, meleset. Nah itu ya sama kayak regresi itu ada tingkat kemelesetannya. Nah ini kita akan mengevaluasi kira-kira regresinya itu bisa diandalkan atau tidak. Nah ini. Nah kita pertama kali harus menghitung yang namanya kesalahan baku estimasi atau standard error of estimate. Ya ini tujuannya untuk mengukur sebaran atau dispersi dari nilai-nilai yang diamati di sekitar garis regresi. Oke, rumusnya menggunakan ini. Nah sekarang saya akan menjelaskan dalam statistik itu ada istilah error. Apa sih error? Ya error itu kesalahan. Ya, error itu adalah kemelesetan. Ya tadi saya bilang, ya orang pada prediksi Liverpool menang, ternyata yang menang Madrid. Nah itu berarti tandanya apa? Meleset. Nah ini contohnya ya. Nah kita tadi udah angka-angka ini kita masukkan ke persamaan regresi. Ya, ini angka-angka ini kita masukkan ke persamaan regresi. Nah ternyata hasilnya seperti ini ya. Tadi 20 dimasukin ke sini, hasilnya 42. Ya, lalu 40 dimasukin ke sini 66, 20 ya sama 42 ya.
30 dimasukin ke sini, hasilnya 54. Nah ini hasil perkiraan, ini sesuai dengan garis. Nah sekarang ini adalah hasil aktual. Oke, di sini tingkat kemelesetan diukur dengan yang namanya error. Nah sekarang kita lihat di sini nih. Ya. Kira-kira yang meleset yang mana nih? Ya ini yang meleset ini ada 12. Di ramal 42 tahu-tahu cuma 30. Ya, di ramal 66, 60. Ini masih mending. Ini yang mendekati ini nih. Nah ini melesetnya 0. Kalau udah 0 bagus nih ya. Ini melesetnya cukup besar nih. Surabaya apalagi tuh, melesetnya jauh banget ya. Nah ini yang dimakan dengan tingkat error. Nah error ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, masukkan ke rumus. Nah standar error itu kayak rata-rata error ya, rata-rata kesalahannya. Ini dimasukkan ke sini, dibagi dengan degree of freedom. Hasilnya berapa? 9,901. Nah itu ya, standar error. Oke, standar error yang bagus itu yang mendekati 0. Kalau mendekati 0 artinya apa? Ya datanya itu cukup signifikan dia. Nah setelah itu kita mencari standar error untuk kemiringan atau slope. Rumusnya adalah SB sama dengan standar error yang tadi kita cari dibagi dengan akar ini ya, akar X dikurangi X bar dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah itu. Nah, kita cari dulu nih. Nilai X dikurangi rata-ratanya, lalu dikuadratkan. Lalu dijumlah, hasilnya ini 760. Jadi di sini akar 760. Hasilnya 0,35914. Nah ini buat apa? Nanti buat menghitung T statistik. Nah sekarang kita lihat di sini ya. H0 sama dengan B sama dengan 0. Artinya kemiringan persamaan regresi 0. Dalam kata lain ada kemiringan persamaan regresi itu tidak signifikan. Ya. Jadi regresi itu tidak bisa digunakan untuk meramal. Nah, sedangkan H1 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ya, persamaan regresi ini signifikan. Tolak H0 jika nilai T hitung lebih dari ya, T kritis. T kritisnya tadi sama ya, 2,306. Ya, itu diambil dari mana? Diambil dari tabel. Nah, sekarang menilai T hitung. T hitung adalah nilai B tadi ya. Nilai slope-nya tadi kita dapat ya 1,184 dikurangi 0 dibagi 0,35914. Hasilnya berapa? 3,297. Nah, ini sudah di atas 2,3. Nah, bisa disimpulkan adalah ya, kita menolak H0. Artinya apa? Kemiringan persamaan regresi itu signifikan. Dalam sudut pandang praktis, ya persamaan regresi bisa digunakan untuk mengestimasi jumlah penjualan mobil dengan event. Ibaratnya ramalannya masih bisa diandalkan, walaupun tidak benar 100%. Nah itu ya. Nah sekarang kalau itu kan tadi secara manual, yang secara Microsoft Excel gimana? Ya kita kan sekarang udah zamannya software ya. Nah, membaca output Excel itu dilihat aja dari sini ya, T-stat sama P-value. Kalau kita pakai T-stat, itu nilainya harus di atas 2,306. Kelemahan dari T-stat itu adalah apa? Kelemahannya kita harus nengok tabel. Ya, harus nengok tabel. Nengok tabel apa? T hitung. T kritis ya. Nah, yang paling gampang itu kita menggunakan P-value. Ya, jadi mohon dicatat ya. Dalam membaca output itu paling gampang kita melihat bukan dari T-nya, tapi nilai saya kasih tips ya. P-value itu harus kurang dari nilai alfa. Alfa itu kalau nggak disebutkan itu pasti 0,05. Nah, ini P-value-nya berapa? 0,01. Ya, berarti apa? H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti apa? Persamaan regresi signifikan ya, bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Nah ini ya, jadi kuncinya di sini nih di P-value. Saran saya pakai P-value. Kalau tadi ini secara manual ya, ini secara manual, ini secara software. Nah ini makanya saya ajarkan manualnya dulu, baru software biar nanti kok tahu-tahu kok dapet ini ya. Nah, sekarang kita lihat tadi nih standar error nih ya 0,36. Nah, sama kan 0,36 atau 0,35 kan? Ini kalau dibulatkan. Oke, nilai T itu didapat dari mana sih? Ya, nilai T itu didapat dari ini nih. Koefisien
dibagi standar error ya. Koefisien dibagi standar error dapatnya T stat. Nah, ini sama nih sama yang ini nih. Koefisien dibagi dengan standar error ya, sama nih. Ya. Ini bagi ini dapatnya T stat ya. Koefisien dibagi standar error dapatnya T stat. Nah, gitu caranya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai membaca output ya. Tapi saran saya membaca output itu pakai p-value aja. Kalau udah di bawah 0,05 itu berarti punya pengaruh signifikan. Ini nanti skripsi juga itu ya. Nantinya skripsi juga gitu. Oh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Kalau nggak ada, kita masuk ke yang Evaluasi. namanya evaluasi regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan signifikan antara jumlah event pameran dengan jumlah penjualan yang dihasilkan. Dengan memasukkan nama variabel ke dalam persamaan, persamaannya dapat ditulis dengan ini ya. Jumlah penjualan mobil adalah 18,976, ini intercept ya, ditambah 1,1842 atau dikali dengan jumlah event pameran. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih, kita mau berapa kali pameran, itu akan ketahuan tuh jumlah penjual mobil, prediksinya tapi ya. Nah, hasilnya nggak tahu tuh. Ya. Persamaan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan mobil, ya, akan tetapi prediksi yang sempurna dalam menemukan hasil yang pasti dalam bidang ekonomi dan bisnis pada kenyataannya tidak mungkin. Nah, maka diperlukan ukuran yang menggambarkan seberapa tepat prediksi Y berdasarkan X. Ukuran ini disebut dengan kesalahan baku estimasi ya. Tadi sudah kita hitung ya. Kalau kesalahan baku estimasi atau standar errornya kecil, maka regresinya itu bisa diandalkan. Dan garis regresinya itu dekat dengan titik-titik data aktual. Sedangkan kalau standar errornya besar, maka regresi itu tidak bisa diandalkan untuk meramal. Nah, alat untuk evaluasi regresi adalah koefisien determinasi. Nah, apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi adalah proporsi dari variasi total pada variabel terdekat yang dijelaskan atau diperhitungkan oleh variasi. Ya, ini maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan ya pakai contoh. Ini kalau kayak gini pasti pada bingung. Koefisien determinasi itu mudah dihitung. Kenapa? Koefisien determinasi itu adalah koefisien korelasi yang kita kuadratkan. Hah? Ya, yang dikuadratkan. Misalkan tadi ya koefisien korelasinya 0,79, maka koefisien determinasi sudah dapat tuh 0,576. Ya. Nah, untuk menafsirkan koefisien determinasi lebih baik ubahlah menjadi persentase. Dengan demikian kita mengatakan bahwa 57,6% dari variasi jumlah mobil yang terjual dijelaskan atau diperhitungkan oleh variasi jumlah event yang dilaksanakan. Dalam bahasa sederhananya gini ya, 57,6% ya, perubahan penjualan mobil itu sangat dipengaruhi oleh siapa? Oleh jumlah pameran. Iya, jumlah event pameran. Nah, gitu. Nah, kalau dia itu koefisien determinasinya 1, nah itu berarti dia sempurna ya. Ini 0,576 ya. Ini berarti belum. Ya, masih banyak yang nyebar ya, masih banyak yang nyebar. Kalau tadi kita gambar itu masih banyak yang nyebar. Nah, R-square itu juga bisa dilihat di mana? Output Excel ya. Ini saya gambarkan ya. Ini korelasinya ya, multiple R itu korelasi, R-square-nya itu ini 0,58. Kayak pernah. Nah, tadi standar error yang kita hitung ya. Ya, ini ada nih 9,9. Nah, ini. Unadjusted R-square nanti akan kita bahas pekan depan. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti saya akan jelaskan ya, regresi itu fungsinya buat apa sih? Nah, itu nanti pekan depan ya. Itu ada, jadi aplikasi-aplikasi Gojek itu juga pakai regresi ya. Aplikasi-aplikasi Gojek misalnya itu. Oh, itu. Yang Anda pakai, misalkan Anda itu bisa tahu ini kena nyampainya itu berapa menit. Nah, itu bisa dapat dari mana? Nah, itu bisa ya pakai salah satunya adalah regresi. Nah, itu. Nah, sekarang berikutnya nah, kita masuk ke interval kepercayaan dan interval prediksi. Nah, tadi kita sudah sepakat ya. Persamaan regresi itu tidak bisa
menebak 100% benar. Nah, saya mau nanya nih juga nih. Anda mesen Gojek atau GoFood ya? Ada tulisan nggak? Nyampe dalam waktu 10 menit. Ada tulisan kayak gitu tuh. Kenyataannya nyampe 10 menit nggak? Enggak. Enggak ya, ternyata Enggak. ada yang lebih cepat bisa lebih lambat. Lambat. Ya. Iya. Itu hasil perkiraan itu itu algoritmanya pakai algoritma regresi itu dia. Dia memperhitungkan jumlah tikungan, jarak, ya, dan jumlah rata-rata pelayanan. Nah, itu dari situ tuh. Tapi datanya di data besar itu makanya dia hampir presisi gitu. Nah, gitu ceritanya tuh. Regresi itu kalau udah dipakai buat IT ya kayak gitu tuh, ya fungsinya tuh. Ya sama kayak Google Map tuh. Google Map kan saya ke Bandung itu berapa jam, nah itu bisa dihitung. Lewat tol lewat apa, nah itu udah ada big datanya, nah itu pakai regresi dia itunya. Nah, tapi nanti di atas regresi itu ada yang lebih canggih lagi namanya neural network. Nah, itu nanti mainannya bukan di anak S1 ya, anak di S2, S3 itu, neural network. Nah, ini kita lanjut ya. Ya, tadi kita sepakat bahwa yang namanya regresi itu tidak bisa 100% tepat. Nah, makanya kita bikin interval kepercayaan dan interval prediksi. Nah, ini rumusnya ya, ini interval kepercayaan apabila kita yakin ya, kita yakin ramalan kita itu benar 95%. Nah, kalau ini nggak yakin nih, kalau yang di bawah nih. Estimasi interval. Jadi ada dua ya jenis interval. Interval prediksi sama interval kepercayaan. Nah, sekarang kita ambil gini ya, misalkan ya. Kita kan sudah dapat persamaan regresi, tapi kita pengen tahu nih, kira-kira kalau saya mengadakan pameran 25 kali dalam setahun, itu prediksi penjualnya berapa? Nah, sudah dijawab sama siapa? Persamaan regresi, hasilnya berapa? 48,55. Sudah dijawab nih. Cuman Anda percaya nggak? 100%? Enggak ya? Enggak. Percayanya berapa persen? Nah itu, percayanya 90%. 5%-nya pasti salah. Oke, kalau gini berarti kalau percaya 95% kira-kira ada nggak tingkat melencengnya? Batas melencengnya? Ada. Nah, itu yang kita cari sekarang. Asik. Tadi nilai T-nya 2,3 ya, ini buat dirumus. Nah, ini kita tadi sudah dapat ya 760 ya. Tadi ini sudah kita dapat angka-angkanya ya. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam rumus. Nah, tadi kalau 25 itu berapa? 48,526. Tapi masalahnya ada tingkat melencengnya, makanya di sini dikasih tanda plus minus. Nah, ini adalah tingkat kemelencengan nih. Ini dinamakan dengan margin error-nya nih. Nah, ini margin error-nya. Nah, waktu Anda belajar interval kepercayaan, belajar ya ini ya. Ini juga sama nih regresinya. Ini kita kalikan 2,306 dikali 9,901. Ini standar error ya. Akar, nah ini. Hasilnya adalah ya dengan keyakinan 95%, ya penjualan itu akan berkisar antara 48,526 plus minus 7,6356. Nah, ini ya. Nah, kalau kita visualisasikan seperti ini nih. Ini kan persamaan regresi ya. Ya. Kita tebak, nah ini antara 20-30 berapa? 25 ya. 25. Nah, prediksinya berapa dia penjualannya? Tadi 50 kurang dikit berapa? 49 ya tadi ya? Ya, betul. Oke. Yang 48,55 ya. Oke. Berarti 49-an. Nah, tetapi apakah Anda yakin ini benar segini? Enggak. Nah, interval kepercayaan itu adalah titik sini sampai titik sini nih. Oke, berarti paling sekitar sini nih. Sekitar apa? Titik ini sampai titik ini. Jadi nggak bisa tepat berapa persen? Nggak bisa tepat 49-nya. Bisanya berapa? Ya, tadi berapa di sini? 48. 56. Yang atasnya 56 ya. Ini 56. Yang sini berapa? 48. 40. Bukan 48. Berapa? 40,9 ya. Oke ya. Ininya 5 ini. Ini berarti melencengnya ini. Ya sama kayak kita mesen apa? GoFood ya. Bilangnya datang 10 menit. Nggak tahunya datangnya berapa menit? 20. 15 menit. Apalagi kalau cuacanya hujan tuh. Nah, seperti itu. Datangnya 15 menit. Nah, itu interval kepercayaan ya. Atau bisa kadang lebih cepat.
Ya kalau lagi nggak ngantri, itunya siapa namanya, tokonya lagi nggak ngantri. Nah itu contoh kayak gitu ya. Nah ini interval prediksi. Interval prediksi ini lebih longgar ya, lebih longgar. Range-nya lebih luas lagi. Ini dengan rumus yang sama ya. Dengan cara yang sama, tapi rumusnya berbeda. Ini nggak ada kepercayaan dia nih. Kalau nggak ada kepercayaan artinya apa? Kalau nggak ada kepercayaan, ya artinya bisa aja melesetnya lebih parah ya. Oke, ternyata pas dihitung melesetnya berapa nih? Plus minus 24. Ya, berarti kalau misalkan kita melakukan 25 event pameran, 24 sampai 73 nih melesetnya. Ini lebih parah nih melesetnya. Nah, ini kayak gini nih. Ya, berarti ini kalau kita nggak percaya 95% ini kita nggak ada kepercayaan, nah segini nih, paling antara 70, berapa tadi, 73 sampai 24 ya, ini kita bulatkan nih. Oke nih, tingkat kemelesetannya segini nih. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kita regresi itu membuat garis lamaran, tapi bisa aja ada yang namanya kemelesetan. Ya sama kayak kita tadi ya, mesen Gojek, ya. Ya, driver Anda datang 10 menit. Ya. Ternyata datangnya 20 menit. Nah, itu ya kayak gitu tuh contohnya, ya. Ya, sebelum saya tutup saya akan mendemonstrasikan di SPSS ya. Nah, ini SPSS. Jadi software statistik selain Excel. selain Microsoft Excel, itu kita juga akan menggunakan SPSS di sini ya. Nah, itu dong. Nah, di sini sheet-nya cuma 2 nih ya, data view sama variable view. Nah, ini data view buat naruh data, ini kita paste di sini ya. Oke, ini variable view kita kasih nama nih. X sama apa? Y. Nah, di sini apa? Jumlah pameran. Ini adalah penjualan mobil. Oke ya. Nah, ini ya. Ini SPSS yang saya pakai SPSS 26 ya. Ini analisisnya macam-macam ya. Ya, kalau untuk S1 itu kayak regression ya. Ya, ini ada banyak macam-macam, ini udah yang tingkat-tingkat lanjut ya. Ini ada korelasi misalkan bivariat, kita coba ya bivariat. Bivariat itu yang tadi tuh. Korelasinya berapa nih? Nah, Pearson ya. Ya, 0,759 ya. Tadi apa? Analyze. Ya, correlate, bivariat. Nah, ini kalau mau korelasi. Nah, sekarang yang apa yang namanya? Judulnya tadi apa? Regression ya? Ya, regresi. Nah, regresi itu sendiri ada banyak nih, ada automatic linear modeling, curves, macam-macam, probit, non-linear, nah macam-macam. Nah, kita belajar yang ini dulu aja ya. Oke. Ini biasanya buat anak S2 nanti nih. Oke, variabel dependent-nya mana? Penjualan mobil ya. Jumlah pameran X. Ya udah kita oke aja nih. Nah, ini sama tuh hasilnya kayak apa? Microsoft Excel. Nah, kita lihat di sini nih. R-nya itu korelasi ya. Korelasi berapa? 0,759. Sama kayak tadi tuh. R square-nya 0,576. Nah, nilai apa namanya? Koefisiennya sama ya tadi ya, 18,947. Ini jumlah pameran juga sama nih. SIG-nya juga sama. Ya karena bahasa pemrogramannya kode-kodenya juga sama, rumus-rumusnya sama dipakai, pasti hasilnya sama seperti itu. Oke, ini SPSS. Nah, oke, baik. Ya, ini saya udah. Ada yang mau ditanyakan nggak kami sini? Oke, stop presenting. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas semua ya. Pak, ya. Berarti tugasnya ada 3 ya? 3 tugas tadi. Enggak, tugasnya satu aja nanti. Pas itu aja. Yang ini tugas apa dulu nih? Yang tadi Bapak jelasin kan ada yang pra UTS sama UTS, terus ada yang UTS, UAS. Ya itu nanti yang satu lagi, yaitu tugas tugas ngolah data kayak gitu nih. Jadi ada kasus, ya ada datasetnya, nanti Anda olah. Ya, bikin laporan itunya. Nanti ada pertanyaannya juga itunya, seperti itu. Oh iya Pak. Jadi biar bisa ngolah data ya. Dan ini udah saya rekam ya, tadi saya ngerekamnya di kelas
kelas yang kedua kan saya ngajar 3 kelas hari ini nih, kelas pagi, kelas siang, ini sama hitungannya saya anggap kelas sore ini. Nanti saya kirim rekamannya ya. Baik, Pak. Baik, baik. Baik, Pak. Siap, Oke. Pak. Baik ya, sampai sini mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya kuliah kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Mbak. Oke. Oke.